Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 tahun perang merubah kehidupan warga Gaza menjadi perjuangan bertahan, mencari makan dan obat-obatan. Warga terus mengungsi walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Seperti inilah kondisi Gaza kini dan dulu, sebelum dimulainya perang Israel-Hamas yang hingga kini masih berlangsung. Jalanan Gaza yang dulunya ramai berubah menjadi pemandangan suram, kehancuran, dan kematian. Rekaman arsip menunjukkan kehidupan sehari-hari sebelum serangan yang dimulai sejak 7 Oktober 2023. Warga beraktivitas seperti biasa, beribadah dengan tenang, dan berlibur di pantai bersama keluarga. Namun kini hanya tersisa potret memilukan. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing. Warga terus mengungsi walau tak ada tempat yang benar-benar aman. Angan-angan masa depan berubah menjadi perjuangan bertahan, mencari makan dan obat-obatan. Sejak dimulainya perang di Gaza, tercatat lebih dari 67.000 warga tewas dan 169.000 lainnya terluka. Dua tahun sudah Israel membombardir Palestina. Berbagai penderitaan pun harus dialami oleh warga Gaza di tengah genosida berkepanjangan. Konflik Israel-Hamas di jalur Gaza Palestina telah berlangsung selama 2 tahun. Perang dimulai ketika Hamas menyerbu Israel Selatan dan menewaskan 1.200 orang. Kemudian serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina dan melukai 170.000 orang. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Sementara itu, banyak warga Gaza menderita gizi buruk dan kelaparan. Israel memblokade jalur distribusi bantuan untuk warga Gaza. Komisi Penyidikan PBB, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan masyarakat dunia menilai Israel melakukan genosida di Gaza. Dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto menggaungkan kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia yang mendukung solusi 2 negara. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras menyatakan tidak akan ada negara Palestina. Pemirsa, 2 tahun berlalu sejak konflik Hamas-Israel pecah pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu. Untuk bertahan hidup, warga Gaza harus berpindah pengungsian sebanyak 5 kali, termasuk di lahan pembuangan sampah. Tenda-tenda darurat di Kamp Al-Zawaida didirikan di sebidang tanah di tepi pantai di samping tempat pembuangan sampah besar. Ini menjadi gambaran sekilas tentang kondisi kehidupan yang menyedihkan dari sebuah keluarga di Palestina usai perang Hamas-Israel yang meletus pada 7 Oktober 2023 lalu. Para pengungsi menyelamatkan diri dan keluarga mereka tanpa membawa barang apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Pemilik lahan harus membersihkan sebagian lahan yang semula merupakan tempat pembuangan sampah agar para pengungsi ini dapat menggelar tenda mereka. نزحنا من غزة منذ بداية الحرب حوالي 5 مرات. أول مرة نزحنا فيها بشكل يعني إجباري، طلعنا بس بأواعينا، كانت الدنيا صيف ما خدناش ولا إشي معنا. رحنا على الزوايدة قعدنا يومين، بعدين رحنا على مخازن رفح وقعدنا تقريبا 7 شهور. Sedikitnya 67.000 warga Palestina terbunuh dalam 2 tahun terakhir, di mana setidaknya 20 diantaranya adalah anak-anak.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin atas kesepakatan perdamaian yang akan tercipta untuk Gaza. Dirinya juga membantah isu yang mengatakan adanya perselisihan antara dirinya dan Netanyahu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump angkat bicara atas isu perselisihan dirinya dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Isu perselisihan ini muncul usai adanya laporan yang mengatakan Trump menelpon PM Israel itu memintanya untuk berhenti bersikap negatif dan menerima keputusan Mossad. No, it's not true. Been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it. Di hadapan awak media, Trump juga menjelaskan bahwa sejauh ini Hamas cukup kooperatif dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. The people of Israel want it to happen, but the people related to hostages, I mean, you see in Israel tens of thousands of people. They really want the hostages back, and they really want things to end. And I think Hamas now has been, all I can say is they've been fine. They've been fine. I hope it's going to continue that way. I think it will. I really think we're going to have a deal. We have a really good chance of making a deal. Trump mengklaim kesepakatan ini bukan hanya mengenai Gaza, melainkan dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Pemirsa, ribuan bunga popi kertas yang ditanami benih disebar di luar Kementerian Luar Negeri Spanyol di Madrid pada hari Senin waktu setempat untuk memberi penghormatan kepada para korban konflik Gaza yang hampir memasuki tahun kedua. Pemirsa, rekaman menunjukkan bunga kertas bertuliskan kutipan di Plaza de la Provincia dengan perwakilan berbagai organisasi hak asasi manusia berkumpul di sekitarnya. Bunga popi tersebut mewakili 230.000 tanda tangan yang telah dikumpulkan organisasi tersebut untuk mengecam genosida di Gaza. Tercatat 67.160 orang tewas dan 169.679 orang terluka sejak Israel memulai serangannya di Gaza pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, pemirsa, kelompok militan Palestina Hamas berada di Kairo, Mesir untuk merundingkan rencana perdamaian Gaza Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Israel melanjutkan serangan militernya di daerah kantong tersebut. Massa yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI menggelar aksi bela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menyerukan protes atas blokade di Gaza, Palestina. Massa membawa satu mobil komando menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa menyerukan protes terhadap blokade yang terjadi di Gaza oleh tentara Zionis Israel. Massa juga membawa sejumlah poster berisikan protes atas pencegahan kapal-kapal Global Summit Flotilla yang tengah menuju Gaza. Aksi dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Ustadz Felix Yau. Arus lalu lintas juga, pemirsa, di sekitar Kedubes Amerika Serikat ini tersendat imbas aksi ini. Dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang, demi Allah, kami tidak akan pernah berhenti menuntut kalian di depan